وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tiada kata pantas yang kita ucapkan selain mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya terhadap iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam dan berkah juga kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga sahabat dan Islam istiqamah dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah saudara Allah, kita akan lanjutkan bagian kita pada hari ini yaitu tentang masjid azan dan iqamah, dan pembahasan pada pagi hari ini adalah yang terakhir. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang muadzin ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar suara muadzin untuk salat, maka jawablah dengan ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Ketika muadzin bertakbir, bertakbirlah kalian sesudahnya. Jika dia mengucapkan syahadatain, ucapkanlah syahadatain sesudahnya. Karena yang demikian itu mendatangkan pahala bagi kalian seperti pahala yang didapatkan muadzin. Sesungguhnya Allah Maha Luas pemberiannya dan Maha mengabulkan doa. Kesimpulan dari hadis tersebut yang pertama adalah pensyariatan menjawab muadzin seperti yang diucapkannya. Begitulah itu para ulama. Yang kedua, jawaban terhadap muadzin setelah dia selesai dari mengucapkan satu kalimat yang didasarkan kepada sabda beliau, fakulu, huruf fa di sini dimaksudkan untuk urutkan. Hal ini juga telah ditegaskan dalam sebagian hadis lain, di antaranya yang diriwayatkan An-Nasai dari Ummu Salamah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin ketika dia sudah diam. Yang ketiga, menjawab muadzin, bagaimana keadaannya asalkan tidak berada dalam sedang buang hajat atau apapun yang sifatnya dan tempat kotor, karena setiap zikir tidak boleh diabaikan. Yang keempat, menurut hadis ini, setiap orang yang mendengar suara muadzin harus menjawab muadzin seperti yang diucapkannya dalam setiap kalimat adzan. Menurut jumhur ulama, orang yang menjawab harus mengucapkan la haula wala quwwata illa billah ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim dari Umar bin Al-Khattab, asalnya ucapan al-hala'ala tidak sesuai bagi orang yang mendengarkannya. Yang sesuai baginya adalah ucapan al-hawqalah, sehingga ketika muadzin menyuruhnya maka dia menjawab la haula wala quwwata illa billah. Dengan kata lain, berkat pertolongan dan kekuatan dari Allah lah kami datang ke sholat dan mendirikannya. Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan ketika mendengar azan, ya Allah, Rabb serban yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah, bangkitkanlah dia di tempat yang terpuji seperti yang engkau janjikan, maka dia berhak mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat. Alhamdulillah, satu hadis terakhir tentang membahas azan dan iqamah, dan tema pada pagi hari ini yaitu tentang bagaimana dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Dan tentunya ini merupakan sunnah bagi kita agar ketika mendengar muadzin menggunakan azan kita mengikuti setelah muadzin mengikuti melafazkan bacaan azan, sehingga di sini jelas bahwa jawaban terhadap muadzin setelah selesai dari mengucapkan satu kalimat yang didasarkan kepada sabda beliau, yaitu yang dimaksudkan adalah urutan. Ditegaskan dalam sebagian hadis, di antaranya yang diriwayatkan Nasai dan Ummu Salamah bahwa Nabi Shallallahu
disambut dibaca oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, tentunya bagi saya pribadi, dan tentunya kita senantiasa istiqomah untuk menyampaikan satu dua hadis atau firman-firman Allah dalam rangka meningkatkan pengetahuan kita dalam keislaman kita, dan tentunya sesuai dengan firman Allah SWT dan tuntunan baginda Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.